Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan mari lanjut bacaan asmara Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Leo. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2023. Sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Leo dengan pasangan asmaranya. Oke ya. Jadi kalau melihat begini. Leo ini bisa aja kayak nunjukin orang yang masih mau menjalani dua hal sekaligus di waktu yang bersamaan. Jadi misalnya gambarannya begini. Leo mau dengan seseorang ini, tetapi sekaligus bisa aja Leo kayak nunjukin bahwa maunya itu tuh belum tentu mau akan panjang, mau akan cuman menjadikan seseorang ini adalah pasangan satu-satunya, belum tentu juga gitu. Jadi kasih aku bebas, satu sisi dia pengen dia bebas melakukan apapun yang mau dia lakukan, menjalani hidup seperti apapun yang dia rasa relevan untuk dirinya, tapi sekaligus boleh jadi cara hidup pribadinya dia agaknya kurang nyambung, kurang cocok kalau dibawakan ketika seseorang sudah berstatus punya pacar, punya istri, atau punya suami. Kurang cocok. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kayak yang dia mau mengamankan pintu masuk ke kehidupan si pasangan tetap terbuka bila-bila masa dia pengen datang, tapi sekaligus dia akan menunjukkan diri bahwa aku nggak bisa diikat. Gitu ya, energi Leonya. Aku nggak bisa diikat. Aku masih ingin melakukan A, B, C, Z untuk saat ini. Nah, kayak gitu. Jadi cara pandangnya Leo tentang sebuah relationship boleh jadi agak unik kayak gitu ya, agak unik. Cara ngejalani relationship itu agak unik. Jadi mungkin ya bolehlah Mari katakan lebih cocoknya energi Leo yang Mari tangkep saat ini membangun hubungan sistemnya tuh casual. Bersama tapi aku masih terbuka gitu. Kayak mana bilangnya ya, casual lah. Gimana itu hubungan casual? Seolah-olah nggak ada komitmen. Tapi gaya-gayanya dia bisa kayak gaya-gaya orang yang mau berkomitmen. Tapi di lain kesempatan dia bisa kayak yang nggak kayak masih orang sendiri gitu. Kayak misalnya ya di sini boleh jadi kapan dia mau pulang, dia pulang. Kapan dia pengen happy sama temennya, dia happy sama temennya. Dia bisa ngabaikan ini si pasangannya. Gitu loh. Misalnya ya, kalau orang pacaran itu minimal dalam 1 minggu, ini katakan aja ya gambaran-gambaran biasa-biasa dalam budayanya kita gitu ya. Dalam 1 minggu itu minimal ketemunya tuh sekali. Makanya ada ceritanya malam minggu gitu kan, malam ngapel gitu. Leo ini tuh bisa, dia tuh nggak mesti merasa aku harus datang nih malam minggu. Masih ada kok hari, memangnya besok Senin nggak boleh lagi bertemu. Selasa memangnya nggak boleh ditangkap polisi. Kalau misalnya mau ketemu sama pacar di hari Selasa, namanya tangkap polisi. Nah, kan kayak gitu.
Ya kalau aku lagi mau ketemu ya aku ketemu, nggak peduli itu malam minggu kah, malamnya ngapel kah, gitu ya, nggak peduli di sana. Nah jadi kayak yang ringan banget ini Leo ngejalanin hubungan dengan si seseorang ini. Dan kalau andaikan ini si pasangannya komplain, dia bisa aja, alah nggak usah lah terlalu kayak gitu banget kamunya, gitu loh. Nah di sana. Nah jadi kayak aku akan ada, aku akan hadir kalau memang aku mau hadir. Nah gitu. Apakah jangan-jangan hubungan ini tuh hubungan apa model cinta segitiga kali gitu ya, bisa jadi. Adalah aroma-aroma cinta segitiganya di sini untuk beberapa dari kaum Leo. Jangan-jangan karena ini adalah hubungan cinta segitiga, di mana seseorang ini menjadi orang ketiganya, boleh jadilah perlakuannya Leo seperti itu gitu ya. Nggak bisa yang on time, nggak bisa yang kayak tertata banget gitu cara ngejalaninya gitu ya. Nah di sana, atau ya masih sebatas pacaran aja. Mungkin di sini tuh belum ada keseriusan akan seperti apa ke depan sana relationship ini, belum tergambarkan oleh benaknya Leo, imajinasinya Leo bahwa ini adalah suaminya atau ini adalah istrinya di masa depan, mungkin belum terbayangkan di benaknya dia gitu ya. Masih asik dengan kehidupan saat ini sebagaimana tanda kutip pacaran saja. Nah gitu, lebih cocok untuk dia, lebih nyambung untuk dia. Ditatap sajalah hubungan ini sebagaimana adanya, sebagai hubungan pacaran saja gitu. Nggak usah diembel-embelin, wah ini harus diseriusin ini sampai akhir hayat misalnya kayak gitu, beranak cucu dengan si pasanganku ini misalnya. Nggak perlu terlalu diseriusin, jangan-jangan begitu pertimbangan dari kaum Leo ini gitu ya. Jadi bersama tapi tidak mau terikat. Namun belum tentu akan seperti itu cara-caranya dia mengharuskan si pasangannya. Jadi ibaratnya gini, aku bisa bebas tapi kamu jangan ya. Gitu. Jangan-jangan seperti itu. Nah, sementara kalau dilihat si pasangan ini sendiri, oh ya, dia di sini tuh cinta nih sama Leo. Dia sayang ini sama Leo. Gitu ya. Dia ini tuh nggak main-main ini soal perasaan sama Leo ini. Andaikan pun dia harus berselingkuh dari pasangan sahnya dia untuk bersama dengan Leo, mari rasa perselingkuhan ini tuh bukan hanya sebatas nafsu. Ya, tapi dia di situ tuh memang pakai hati. Atau andaikan dia ini orang ketiga, gitu ya. Leo mungkin saja sudah punya pasangan sah di sana. Tapi seseorang ini tuh berstatus sebagai pelakor, berstatus sebagai pebinor, itu bukan karena dia punya motif pemuasan hasrat, nafsu birahi, nafsu untuk memiliki apa yang dimiliki oleh Leo gitu. Tapi memang di sini tuh dorongan cinta, dorongan rasa di sini. Gitu ya. Kalau orang ini tuh misalnya dia berstatus single, ini bisa dia tuh kayak mikir, aku nih dengan Leo pengen nikah, sesungguhnya pengen nikah, gitu ya, nggak mau, sesungguhnya tuh pengen nggak mau main-main, maunya tuh serius banget maunya, udah kadung sayang. Udah kadung kayak ngerasa bahwa aku harus ada di hidupnya Leo gitu loh. Aku harus ada di hidupnya Leo. Beberapa boleh jadi di sini tuh kayak yang mau ngajarin Leo untuk tertib dalam hidup, bisa aja beberapa.
Motifnya seperti itu, ya. Motif dia yang lain. Jadi motif pertamanya dia adalah bercinta, bersayang-sayangan, ya, menjadikan hubungan ini tuh ladang ibadah. Itu motif utamanya dia. Tapi motif selanjutnya mungkin, wah, kalau Leo hidupnya kayak gini terus, kayak gimana nih, gitu ya? Gak bener nih jalan hidup yang seperti ini, gitu. Ah, udahlah, aku dengan Leo aja, biar bisa ngegiring dia, biar hidupnya lebih tertib, misalnya seperti itu, gitu ya. Karena mungkin beberapa di kacamata dari pasangannya Leo ini, yang dilakukan Leo dalam hidupnya ini cukup danger, gitu lah, cukup berbahaya. Ada beberapa hal tuh kayaknya Leo ini orangnya nggak mikir deh, gitu ya. Bisa-bisa nih nanti hidupnya dia di masa depan tuh nyungsep ini, gitu ya. Minimal boleh jadi nih kena HIV, atau mungkin ini bisa Leo, ini contoh aja ya, ini bisa aja Leo, wah nanti sia-sia dia capek kerja tapi hidupnya boros seperti ini tuh, kalau dia nggak punya pasangan yang memikirkan tentang masa depannya, ini bisa yang apa yang didapat hilang, apa yang didapat habis. Jadi kok kayaknya hidup tuh sia-sia. Jadi aku tuh pengen datang sebagai seseorang yang membantu Leo memanage hidupnya Leo. Nah, ada beberapa yang seperti itu motifnya, motif selanjutnya. Nah, seperti itu, ya. Ini lucunya, ada beberapa. Bisa jadi Leo ini tuh ditinggal menikah sama si pasangan. Tetapi walaupun Leo ini ditinggal menikah sama si pasangan, kalau Mari rasa hubungan ini belum berakhir, gitu ya, hubungannya itu belum berakhir. Dia bisa saja punya bahtera rumah tangga bersama dengan orang lain, tapi karena kasih sayang ini dia, dan cinta ya, kasih sayang dan cinta, dia ini akan tetap membuka dirinya dia untuk kehadiran Leo. Nah gitu. Bukan berarti karena dia sudah berstatus sebagai istrinya orang, suaminya orang, lantas cut off dengan Leo. Enggak. Tidak. Dia akan membuka diri. Bila-bila masa kapan Leo mau hadir dalam hidupnya dia, butuh dirinya dia nggak akan sok-sok jual mahal, menolak gitu ya. Enggak. Ya, ada apa Leo? Dia akan langsung cepat menyambut Leo. Nah, kayak kita. Tapi kalau misalnya ini pembacaan rumah tangga, ya, ini adalah istrinya Leo atau ini adalah suaminya Leo, saya rasa orang ini akan setia banget sama Leo. Gitu lah. Akan setia banget dia di situ. Di sana ya. Jadi walaupun ini model hubungannya ndak seperti hubungan rata-rata orang tanda kutip ya, normalnya kita di Indonesia, namun di sini tuh koneksinya tuh jalan terus gitu. Gimana bilangnya ya, cara ngejalanin relationship ini unik kayak gitu ya, berbeda dari yang orang-orang lain, tapi hubungan ini tuh akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja di sini. Gitu ya. Akan ada tetap upaya mengamankan relationship ini. Maka tadi Mari bilang, sebebas-bebasnya Leo di sana, di luar gitu ya, di luar dari relationship ini, tapi ada masanya dia akan balik ke ini orang, ke ini si pasangan. Gitu loh. Semeriah-meriahnya dia di luar sana hidupnya, kalau untuk lepas dari seseorang ini, terutama di tahun ini, ya sampai bulan 12 ini Mari lihat energinya masih kencang. Ini dia akan datang lagi tuh ke orang ini, ke si pasangannya ini, si Leonya.
gitu ya. Jadi muter-muter aja ini, hubungan ini muter-muter gitu ya, tetap ada gitu. Dan cenderungnya kalau Mari lihat dua-duanya mungkin capek secara mental, tapi sadar bahwa di dalam diri ini tuh meminta hadirnya dia. Baik itu gambaran Leo, baik itu gambaran dari pasangannya, gitu ya. Meminta hadir di situ. Aku mau kamu mau ada selalu dalam hidupnya aku. Dan jangan-jangan hubungan ini bisa kayak kalau dibilang untung-untung rugi gitu ya. Ini bisa lebih banyak itu kerugian dari pasangannya Leo. Tapi secara material duniawi, ini boleh dia merasa dia banyak dirugikan oleh Leo. Namun karena memang geraknya itu karena dorongan cinta, sayang, makanya ini kuat. Gitu. Makanya dia tetap ada. Makanya dia ini tuh nggak kemana-mana. Gitu lah. Jadi misalnya ini istrinya Leo ya, Leo tuh nggak pulang-pulang beberapa hari, asik main mungkin kayak gitu, nggak ada aturannya dalam hubungan, tapi dia udah deh nggak apa-apa, aku sayang kamu kok, aku cinta kamu, gitu ya. Tapi bukan berarti dia di sini tuh permisif sampai kayak gimana banget gitu ya. Maksudnya dia kalau dirugikan sampai rugi sekali gitu, ya dia juga ya nggak mau juga lah, gitu ya. Tetaplah ada batas toleransinya dia. Ini bukan orang bodoh yang mau dibonekain, mau dibolak-balik sama Leo. Dia aja manut aja geng-geng aja, nggak juga lah. Orang ini pun pandainya memprotek dirinya. Tahu dia, wah ini udah kelewatan ini, nggak bisa dibiarkan ini. Dia bisa gitu. Mungkin dia nggak ngomong, woi Leo kamu gini, nggak ngajak Leo argumentasi, tapi setidaknya dia langsung pandai mengamankan dirinya dia. Langsung dia take action, mengamankan dirinya dia. Nah seperti itu, ya. Kalau powernya dia ini tuh akan dia arahkan untuk bikin relationship dengan Leo ini tuh relationshipnya baik-baik saja. Gitu. Walaupun Leo nggak menghubung-hubungin dia misalnya gitu ya. Apa yang dia lakukan di sana? Dia nggak yang sekalinya nanti Leo ngubungin dia, lantas dia nyerocos gitu ya. Mari rasa nggak? Tapi justru dia bisa ngasih pancingan sama Leo ini. Biar Leo ini tuh mau berkabar setiap hari sesuai dengan kebutuhannya dia lah gitu ya. Tenangnya dia itu tuh berapa kali satu hari Leo ngubungin dia gitu ya. Nanti dia bisa mengkondisikan, setidaknya dia mencoba mengkondisikan biar Leo itu mau gitu. Janganlah teleponnya seminggu sekali, teleponnya itu tiap hari, walaupun satu kali satu hari. Nanti dia akan pandai merayu Leo di situ, gitu ya. Karena ini orangnya komunikatif. Leo dengan dia ini tuh banyak komunikasi kalau Mari tangkap. Walaupun mungkin kadang-kadang Leo ini kelihatan acuh tak acuh dalam komunikasi itu, gitu ya. Tapi dia dengerin di situ. Nah kalau si pasangannya ini tuh ngomong sekaligus dia mendengarkan gitu. Jadi ini sebenarnya pasangan yang baik ya. Terlepas dari gimana sih ini model relationship-nya. Tapi yang Mari lihat memang ini pasangan yang sayang juga lah nih kalau ditinggalkan. Gitu. Iya, sayang juga ya. Tapi itu hanya pendapat ketika melihat ini antara unit terkecil hidupnya Leo dan hidupnya dia gitu ya. Kalau misalnya ternyata di sini modelnya adalah cinta segitiga atau cinta bersegi-segi 100, cinta boleh cinta, tapi itu udah agak lain ya pertimbangannya ya. Kayak gimana pun idealnya rumah tangga yang sah itu yang lebih
lebih diprioritaskan, mestinya kayak gitu ya. Nah, tapi ini kok kalau dilihat hanya sebatas urusan percintaan saja, ini pasangan yang oke banget. Ya, seseorang ini. Oke, baik ya. Dalam pembacaan hadir energi dari Taurus, hadir energi dari Scorpio di situ, hadir energi dari Gemini, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Aquarius, ada energi dari Capricorn di sana. Kemudian ada energi dari Libra. Oke, baik. Itu aja dulu mungkin yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.